Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Orarkom, yaitu Organisasi dan Arsitektur Komputer. Dan untuk di pertemuan yang ke-10 ini, kita masih membahas tentang yaitu Five Plan ya. Nah, minggu yang lalu saya sudah bahas tentang definisi dari pipeline ya. Pipeline itu merupakan teknik memecah suatu proses yang berurutan ke dalam sub operasi-operasi ya. Dengan setiap sub proses dieksekusi di dalam segmen khusus yang bekerja secara bersamaan dengan segmen yang lainnya ya. Nah, kemarin itu sudah saya ibaratkan dengan dengan contoh di sini proses pencucian baju ya. Pencucian baju di sini contohnya ada 4 cucian ya, dan 4 cucian. Di sini prosesnya itu ada proses pencucian 40 menit, terus pengeringan 30 menit dan penyetrikaan 20 menit. Nah, kalau kita total di sini untuk satu cucian ya. Untuk satu cucian itu 90 menit ya. Nah, terus di dalam komputer secara perkembangan ya dari generasi ke generasi lain itu melalui proses teknik pemrosesan seperti ini ya. Ada sekuensial, ada paralel dan ada pipeline ya. Oke. Kemarin sudah saya bandingkan ya antara sekuensial, paralel dan pipeline ya. Nah, di sini ya. Dan untuk yang pipeline nanti di sini akan lebih lebih ringkas ya, lebih praktis ya. Jadi kalau kita perbandingkan dengan yang contohnya ini ya, contohnya ya, sekuensial ya. Jadi dalam melakukan pekerjaan ya satu cucian dikerjakan secara secara berurutan ya. Jadi harus menyelesaikan pencucian, pengeringan dan setrika. Setelah itu melanjutkan yang keduanya ya. Dan ini akan memboros waktu ya. Kalau kita total ya jadi 4 kali 90 menit ya. Berbeda dengan kita menggunakan teknik pipeline ya. Jadi 4 cucian ini ya. 4 cucian ini dibuat seperti ini ya, seperti pekerjaan yang sudah selesai kita bisa menyambi dengan pekerjaan yang lainnya. Contohnya di sini ada pencucian ya, pencucian terus dan pengeringan ya. Nah, ketika nanti mesin pencucian sudah selesai, nah baru yang kita lakukan selanjutnya yaitu penyucian berikutnya untuk cucian yang nomor B ya, gitu dan seterusnya, sehingga nanti untuk maksimal dalam pengerjaannya akan lebih hemat ya. Jadi kalau tadi 4,90 menit ya, kalau ini akan lebih sedikit lagi ya gitu. Nah, ini untuk kaitannya dengan alur kerja di dalam komputer ya. Oke. Kalau kita lihat ya secara instruksi di dalam arsitektur komputer, nah di sini ada instruksi 1, terus instruksi 2, instruksi 3 dan instruksi 4 ya. Dan ketika kita terapkan di dalam sebuah komputer, nanti prosesnya akan seperti apa yang dilakukan dalam mesin cuci itu ya. Jadi tidak menunggu eksekusi instruksi yang pertama dulu selesai. Jadi kalau sudah mencapai di tahap yang sudah dilalui di bagian pertama, kita bisa nyambi dengan perintah yang kedua ya. Oke. Nah, ini ya. Untuk kaitannya dengan instruksi pipeline ya, di sini ada 5 ruas ya. Yang pertama di sini ada if, yang kedua
ada id, terus yang ketiga ada x, terus yang keempat ada exto ya, dan esto ya. Terus ini juga ada dua untuk yang memori dan ada yang write back ya. Oke, yang pertama sekarang. Yang pertama di sini diistilahkan dengan if ya, yaitu baca satu instruksi dari memori ya, memori. Itu untuk tahap pertamanya. Terus yang kedua yaitu id atau off ya. Jadi instruksi diinterpretasikan atau diproses ya, dan di operan dibaca dari register atau dari memori ya. Jadi nanti kaitannya dengan perhitungan operasi, nah dibaca di dalam registry ya, dari registry maupun di dalam memori ya, gitu. Nanti setelah instruksinya dibaca di tahap pertama, nanti akan dieksekusi di sini. Oh maaf ya, bukan dieksekusi, diproses dulu ya. Terus selanjutnya adalah X ya, yaitu lakukan perintah yang dimaksud oleh instruksi. Nah ini bagian eksekusinya ya. Berarti ini sudah masuk ke bagian hardware terpenting untuk memecahkan suatu pekerjaan ya. Terus yang keempat dan yang kelima STO, yaitu simpan hasil eksekusi ke memori atau ke dalam wait break ya. Di sini nanti ada dua macam untuk simpan hasil eksekusinya. Tuh, ini tahapannya seperti ini ya. If it atau of x mem web ya. Nah, kalau kita kaitkan ya, atau kita terapkan di dalam sebuah arsitektur dalam komputer ya. Yang pertama untuk perintah if instruction ya. Jadi di sini tahapannya dalam sebuah input ya, sebuah input ya, sebuah input tuh di sini bisa nanti kita menggunakan keyboard, mouse ya, atau yang lain, scanner juga bisa. Nah, kita di sini masuk ke bagian if ya, berarti di sini baca satu instruksi dari memori ya. Nah, di sini input, setelah itu dia akan diproses yaitu dengan instruksi dekode ya. Nah, di sini nanti masuknya di bagian, kalau secara fisiknya itu yaitu di motherboardnya ya. Nah, di motherboardnya karena kaitannya dengan untuk memproses sebuah input ya. Nah, mulai dari portnya ya, port dari sebuah motherboard ya, port yang ada untuk keyboard, untuk mouse ya. Nah, ini bagian di sini diproses. Setelah itu dieksekusi di bagian ini ya, di bagian ALU ya. ALU itu adalah arithmetic logic unit ya. Kalau secara fisiknya itu yaitu prosesornya ya, atau otak dari komputernya. Ya, ini eksekusinya ya. Nah, setelah itu akan dilanjutkan ke memori ya, atau data memori ya. Yang kita kenal itu yaitu penyimpanan ya. Nah, penyimpanan. Dan penyimpanan juga ada dua macam ya. Kalau kita lihat di mata kuliah pengantar teknik informatika ada memori yang sementara menyimpan dan ada memori yang permanen untuk menyimpan ya. Nah, di sini. Nah, di sini di bagiannya di bagian STO, yaitu hasil dari eksekusinya. Nah, kalau nanti sudah sampai di sini akan dikeluarkan lagi ya, ke bagian ini ya, ke bagian keluarannya yaitu outputnya ya. Bisa nanti di monitor, di printer, tergantung dari perintah kita awalnya dari sebuah input ya, yaitu bisa keyboard, bisa mouse ya. Sebagai contoh ya, kita mengetikkan sebuah perintah ya, atau mengetik di dalam Microsoft Word ya, dan tentunya di situ proses untuk masuk ke dalam idea atau off itu
menggunakan teknik dari pipeline ya. Jadi tidak menunggu kita mengetik atau satu kalimat selesai baru tampil di monitor, enggak. Jadi mungkin bisa satu huruf tampil, satu huruf tampil, satu huruf tampil. Itu contoh yang bisa kita lihat kaitannya dengan teknik pipeline gitu. Oke, saya kira itu dulu. Mungkin teman-teman mahasiswa punya gambaran kaitannya dengan teknik pipeline ya. Jadi memang kita tidak rasakan bahwa teknik ini bisa kita lihat ketika kita mengerti dari teori dari sebuah pipeline ya, dalam sebuah alur kerja di komputer atau maupun di laptop. Dan ini juga berlaku untuk di smartphone, karena smartphone juga untuk arsitekturnya termasuk dari sebuah komputer. Oke, saya kira cukup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.